harus mendisrupt dari micolic acidnya ini. Jadi micolic acid ini harus kita buang terlebih, bukan kita buang sih, biasanya itu kita hancurkan terlebih dahulu sementara, kita dissolve agar post staining itu bisa masuk, baru dia itu bisa kita warnain. Sehingga pewarna itu kita sebut dengan acid fast stain seperti itu. Gitu. Kita sebut dengan acid fast organism gitu. Nah, di mana nanti ada kurang lebih itu ada banyak mycobacterium itu cuma yang paling kita bahas ini cuma dua, yaitu ada Mycobacterium tuberculosis dan juga ada Mycobacterium leprae, karena itu yang paling umum dan juga yang paling penting buat teman-teman ketahui di sini gitu ya. Jadi struktur kasus yang membedakannya tersebut karena dia mempunyai si mycolic acidnya ini ya teman-teman di dinding selnya tersebut, sehingga akibatnya apa? Akibatnya tersebut dia memiliki sifat dari tahan asamnya. Jadi memiliki sifat tahan asamnya tersebut karena si mycolic acidnya tersebut. Jadi sifat micolic acid ini nanti di sini akan kita pengaruhin kepada stainingnya. Sehingga nanti untuk stainingnya dari micolic acid ini kita pakai namanya pewarnaan Ziehl-Neeson. Sifat dari pewarnaan Ziehl-Neeson itu sendiri nanti mungkin ada dibahas di belakangnya. Saya benar. Nah ya, mungkin nanti kita bahas di belakang aja. Nah, oke. Nah, jadi untuk Mycobacterium ini sendiri, yang penting di sini Mycobacterium di sini yang kita bahas ini cuma ada dua ya. Jadi Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium leprae, walaupun sebenarnya itu banyak sekali yang bisa Mycobacterium itu sendiri. Dan untuk Mycobacterium tuberculosis ini sendiri, ini insidensnya ini tuh Indonesia tuh masih peringkat kedua ya. Dari TB ini sendiri, dia tuh Indonesia tuh di bawah dari nomor satunya tersebut tuh nanti adalah si India. Jadi nomor satu itu nanti adalah India, kemudian kedua yang tersebut nanti adalah Indonesia. Kemudian nanti yang penting di sini kita masuk ke sininya aja, di mana dia merupakan suatu basil ya. Kan sesuai namanya dia BTA tetap basil, jadi merupakan Rhodes ya, Trinsrec Rhodes. Tapi bedanya tersebut dia itu sifatnya itu asam sehingga tidak dapat diwarnai dengan garam staining, sehingga pewarna ini harus menggunakan acid fast staining. Nah, di mana dia itu tidak motil dan juga tidak punya kapsul, di mana yang pentingnya di sini dia punya lipid yang sangat tebal. Lipidnya tersebut mostly of the cell walls, di mana lipidnya tersebut dia itu adalah si micolic acidnya tadi. Nah, di mana akibat tersebut apa? Nah, micolic acid itu mengakibatkan terjadinya hydrophobic attribute. Nah, hydrophobic attribute ini mengakibatkan menjadi selnya itu tidak bisa terwarnain dengan staining biasa. Sehingga nanti bagaimana cara kita mewarnainya, kita harus mendisrupt. Kita disrupt dulu, kita hilangkan dari waxnya ini, dari lipidnya ini atau sebenarnya kolek acid ini tersebut, sehingga stain itu bisa mewarnai dari peptidoglikannya itu nanti menggunakan acid phase staining. Nah, kemudian untuk faktor virulensinya tersebut yang penting di sini ada serpentin cord, di mana serpentin cord di sini atau yang namanya dengan trehalose 666 di kolat, di mana fungsi pentingnya di sini bakal mengakibatkan terbentuknya granuloma. Jadi granuloma itu semacam ini ya, mana ya. Nah, ini yang kita sebut granuloma. Jadi granuloma itu nanti ada satu bakterinya itu bagaimana bakteri ini bisa tetap terbungkus ya. Jadi terbungkus oleh sel-sel imun kita yang berusaha menahannya tersebut, dan juga ada sel-sel epitel kita tersebut yang berada di sekitar ini kita sebut dengan granuloma. Nah, itu dipengaruhi oleh terbentuk dasar dimikot atau terhalose 66 dimikolat. Dan juga dimasukkan enzim katalase, sehingga nanti kenapa dia masuk enzim katalase, sehingga dia termasuk bakteri yang sifatnya itu nanti alobrigat aerobik, karena dia membutuhkan oksigen. Dia bisa tahan terhadap oksigen, kenapa? Karena dia punya enzim katalase. Katalase di sini bakal memecah oksigen yang umumnya pada bakteri pada bakteri yang sifatnya anaerobik obligat ya, obligat anaerobik berarti sama sekali tidak punya oksigen, tidak perlu oksigen tersebut karena oksigen itu menjadi berbahaya bagi dia, tapi karena dia punya enzim katalase sehingga nanti dia itu bisa melawan dari oksigen tersebut sehingga dia oke-oke aja. Oleh karena itu dia termasuk dalam bakteri obligat aerobik. Ingat ya, mycobacterium termasuk bakteri yang obligat aerobik. Kemudian dia itu ketika dia itu bisa menetralkan dan netral tesnya itu bakal positif, dan yang penting dia itu tidak menghasilkan toksin gitu ya. Jadi patogenesisnya tersebut tuh bukan karena toksinnya tersebut gitu ya. Jadi di sini. Nah, di mana nanti untuk gambaran patogenesisnya sendiri, jadi nanti seorang tuh bakal mengalami terinhalasi ya. Jadi seorang yang memang terinfeksi ya, jadi terinfeksi dia bakal meneruskan jadi secara droplet terhirup ya, dia masuk dalam hostnya tersebut, dia bakal masuk ke dalam makrofag. Nah, kemudian di sini kan makrofag kita ini berusaha melawan ya. Cuma ini sangat disayangkan pada bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, dia merupakan bakteri yang sifatnya fakultatif intraseluler juga. Jadi dia bisa bertahan di dalam sel makrofag kita tapi tidak terbunuh. Akibatnya tersebut tuh sel-sel tubuh kita berusaha nih untuk membunuh bakterinya dengan cara menggunakan apa? Kita bentuklah si granuloma ini. Nah, granuloma ini tujuannya sebenarnya untuk membatasi infeksinya. Tujuannya apa? Agar infeksinya tuh nggak sebar kemana-mana. Agar infeksinya itu cukup tetap di sini doang gitu ya. Nah, cuma seringkali orang itu adalah imunnya itu tidak kuat, tidak cukup kuat, akibatnya tersebut dari granuloma itu bisa tetap tumbuh dan akhirnya kondisi itu bakal pecah. Nah, ketika dia udah mulai pecah tersebut, dari basilnya tadi kan udah bisa keluar akibat tersebut, ketika dia mulai lebat, maka orang yang tersebut bisa menyebarkan dari basilnya itu lagi sehingga orang lain bisa menjadi terinfeksi kembali seperti itu. Nah, di mana untuk manifestasi klinisnya tersebut tuh, di mana nanti untuk Mycobacterium tuberculosis ini bisa menyerang di bagian tubuh manapun, tapi mostly di sini adalah terjadi itu ada pulmonary tuberculosis, di mana khasnya itu biasanya itu adalah keringat malam hari. Jadi tanyakan aja, biasanya itu ada penurunan berat badan, keringat malam hari, batuk gitu ya. Kadang batuknya itu bisa ada darah, bisa ada tidak, tergantung. Yang penting tersebut tuh khasnya itu ada keringat malam hari, itu adalah curiga dari TB, dan juga ada penurunan berat badan gitu. Dan juga nanti bisa di luar dari paru-paru, itu juga bisa seperti di tulang, di meninges, itu juga di GI tract, itu juga bisa terjadi extrapulmonary
tuberkulosis. Nah, di mana untuk diagnosisnya sendiri kita secara mikroskopik ya kita bisa menggunakan pewarnaan yang disebut staining yang di sini bisa pakai tiga ini ya. Bisa pakai Zionisans, yaitu kita pakai hot acid testing atau pakai hot acid testing tinjun ataupun bisa pakai tuar atau fluorochrome acid testing atau kultur. Yang paling penting di sini ada Zionism ya. Mungkin teman-teman nanti juga bakal belajar praktikumnya ya, terkait bagaimana cara melakukan pewarnaan basil tanah asam ini. Kemudian untuk kulturnya di sini either bisa menggunakan pakai Eclipse media, jadi pakai media telur. Media telurnya kita pakai Lawrence Jensen, di mana Lawrence Jensen ini yang paling utama ya, sering digunakan juga teman-teman nanti bakal belajarin juga ya kayaknya ketika praktikum. Kemudian bisa pakai media itu pakai media telur, bisa pakai agar. Kalau pakai agar itu bisa pakai Middlebrook 7H10 atau 7H11. Sedangkan kalau pakai media itu broad itu berarti pakai media kaldu atau cair tersebut bisa pakai 7H9 atau 7H12. Kemudian juga nucleic acid bases atau TCM. Ya, TCM ini nih nanti yang sering kali sekarang digunakan tuh pakai TCM ya, karena TCM ini jauh lebih efektif ya digunakan sekarang itu pakai TCM dan juga pakai imunodiagnosis kita bisa pakai tuberkulin atau mantle test. Jadi ini mengandalkan dari sistem imun kita atau secara konsep itu ada serologis. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa gold standard untuk diagnosis dari TB, kalau ditanyakan gold standard dari diagnosis tuberkulosis, jawabannya disebut nanti adalah kultur. Ya, jadi tetap gold standard itu nanti ada kultur, walaupun sekarang yang sering digunakan untuk diagnosis dari TB itu adalah TCM. Karena TCM ini jauh lebih cepat. Karena kenapa? Karena kultur itu butuh waktu itu kurang lebih 4 sampai 6 minggu. Sedangkan TCM 2 jam atau kurang 30 menit hasilnya itu udah keluar gitu. Sehingga oleh karena itu, tapi tetap gold standarnya ketika kita mau diagnosis TB, yaitu nanti harus dengan menggunakan kultur. Ya, itu jangan dilupakan. Jadi kalau tanya gold ya, standar diagnosis TB, tetap jawabannya kultur, bukan TCM. Gitu ya. Nah, di mana untuk secara mikroskopi, jadi kita bisa melakukan staining. Nah, di mana stainingnya di sini kita tidak bisa melakukan staining. Kenapa? Karena tadi mempunyai lipid atau waxnya itu atau micolic acid itu sangat tebal. Harus kita disrupt terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita menggunakan namanya itu ada Zillnissen staining. Nah, bagaimana konsep Zillnissen staining? Kalau teman-teman mungkin belajar terkait gram staining, teman-teman singkatannya kelas ya. Jadi kristal violet, Lugol, kemudian ada alkohol 96%, kemudian juga ditambahkan dengan safranin seperti itu. Ya kan seperti itu. Nah, kalau Zillnissen teman-teman ingat singkatannya tersebut nanti adalah CHAP. Ya, CHAM itu apa singkatannya? Yang pertama, kita kasih karbol fusin. Ya, jadi karbol fusin, jadi staining itu kita kasih karbol fusin terlebih dahulu. Jadi caranya itu bagaimana? Staining ini kita lakukan karbol fusin itu kita tetes ini. Karena yang pertama ini kan konsepnya sama ya, kita taruh di OC kita panasin. Kan konsep itu pertama OC kita panasin sampai dia warna kemerahan, kan kita sterilkan terlebih dahulu OC-nya, kemudian kita ambil nih dari kulturnya kan berarti dari sputum ya. Sputum itu kan berarti cair dari wadahnya itu bisa kita panaskan juga dulu agar dia tidak menyebar kemana-mana. Kemudian setelah itu kita ambil kurang lebih satu loop aja ya dari cairan sputumnya itu kan kan kasusnya di kan TB paru ya kisahnya itu dari TB paru itu kemudian kita taruh di objek gelas tentunya yang udah dibersihkan terlebih dahulu ya udah kita kasih alkohol dan juga udah kita lewatkan di api untuk mendisrupt dari menghilangkan dari lipid atau kotoran lainnya tersebut kemudian setelah itu kemudian setelah itu kita taruh staining ya setelah itu kita biarkan sampai mengering terlebih dahulu dari sputumnya dari cairan yang tadi kita ambil dengan OC tersebut kita biarkan mengering jangan lupa untuk OC-nya kita panaskan kembali untuk kita sterilkan dan juga untuk wadah dari kontainer untuk sekutunya jangan lupa ditutup kembali seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita biarkan menjadi kering, setelah itu baru kita lakukan pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini dimulai hasil nisan. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan nanti adalah CHM. Jadi pertama karbol fusinnya kita tuangkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita panaskan di bawah. Jadi kita panaskan tersebut jadi seperti ada tungku seperti itu. Teman-teman mungkin nanti bakal lebih paham ketika teman-teman praktikum. Jadi bakal seperti ada macam kawat. Jadi kita taruh dari objek gas kita itu di atas kawat. Setelah itu nanti akan kita ada OC. OC-nya tersebut tuh nanti ada bunsen ya. Ada bunsen tuh untuk yang menimbulkan api ya. Kemudian kita ambil ada semacam obor. Jadi obor kecil seperti itu. Kemudian akan kita lewatkan di bawah dari objek gasnya tersebut. Jadi akan kita biarkan dia tuh panas. Tapi yang perlu diingat di sini jangan sampai dari si karbon fusinya di sini adalah mendidih atau dari karbon fusinya di sini kering gitu ya. Jadi ketika dia mau mendidih atau kering, kita stop apinya, kita tambahkan lagi dari stainingnya. Seperti itu. Kita lakukan selama 5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya seperti teman-teman tahu, dia mempunyai lipid yang sangat tebal. Ya, lipidnya tadi dari microalgae tersebut harus kita disrupt. Caranya bagaimana? Caranya tadi dengan menggunakan si karbonfusin. Karbonfusin ini sifatnya sebagai chemical intensifier-nya dan kita tambah dengan physical intensifier-nya. Physical intensifier-nya apa? Physical intensifier-nya di sini adalah si heat-nya tadi atau si apinya tadi. Sehingga akibatnya lipid atau si microalgae acid-nya tadi itu bisa terdisrupt ya dari tadi sehingga nanti dari struktur peptidoglikan dari bakteri itu bisa terbuka. Nah, setelah itu barulah kita bisa warnain baktinya. Seperti itu. Sehingga nanti dari akibatnya tersebut tuh barulah si karbonfusinnya ini yang dimana yang perlu ingat basic dari warna karbonfusin di sini warnanya tersebut adalah warna merah.
gitu ya. Dari warna merah sehingga nanti dari bakterinya itu bakal berwarna merah kalau memang bakterinya itu merupakan bakteri tahan asam seperti itu ya. Karena tadi kan dari dia bakal meretain. Nah, setelah itu kemudian kita biarkan 5 menit, setelah itu ya udah, setelah itu bakal kita bilas. Bilas dengan air mengalir, setelah itu bakal kita warnain. Kita warnain dengan menggunakan counter stain-nya. Nah, counter stain di sini bukanlah alkohol dia. Sorry, kita diserap terlebih dahulu. Kita kasih di sini, kita diserap, kita bilas. Membilasnya di sinilah bukanlah merupakan alkohol biasa seperti pada gram sini. Kalau gram sini kan kita pakainya cuma alkohol 95%. Nah, pada Zilnisen ini kita gunakannya tersebut tuh nanti adalah menggunakan asid alkohol, wajib alkohol asam. Kenapa alkohol asam? Karena nanti kita sifatnya di sini merupakan basil tahan asam, sehingga harus kita bilasnya itu dengan menggunakan asid alkohol. Ya, jadi kita analisis menggunakan asid alkohol tersebut, kita kasih decolorizer. Ya, jadi kita decolorizer menggunakan asid alkohol tadi, sehingga akibatnya tersebut tuh yang sifatnya itu bukan basil tahan asam, dia tuh bakal terhilang warnanya. Ya, terhilang warnanya. Sedangkan yang sifatnya tahan asam, dia bakal tetap. Sehingga nanti dari memang bakteri TB yang sifatnya memang tahan asam, dia tetap mempertahankan nih warna si karbofusinnya. Yaitu warnanya apa? Warnanya merah tadi. Dia tetap tahan. Sedangkan bakteri yang bukan basil tahan asam, dia terkena asid alkohol, dia bakal luruh, stainingnya hilang, akibatnya tersebut tuh barulah kita kasih counter stainingnya. Asid alkohol kita teteskan 5-10 detik, kita bilas dengan air mengalir lagi, kemudian barulah kita kasih dengan si counter stainingnya. Counter stainingnya kita menggunakan si methylene blue. Nah, di mana methylene blue kita teteskan selama 30 detik, sehingga nanti sel-sel yang bukan tanah asam bakal terwarna biru. Nah, sehingga muncullah gambaran seperti ini. Ya, kemudian kita biasa mengalir, kita amati di bawah mikroskop, muncullah gambaran seperti ini. Sehingga basil yang tahan asam itu bakal berwarna merah seperti ini, sedangkan basil yang bukan non-tahan asam itu bakal berwarna biru. Kenapa? Karena dia mengikut, dia ketika kena decolorizer si asid alkohol dia bakal luruh, sehingga dia tidak mempertahankan dari warna si merahnya tadi. Dia terkena si counter stainingnya. Counter stainingnya apa? Counter stainingnya methylene blue. Methylene blue warnanya apa? Biru. Sehingga nanti yang bukan basil tanah asam warnanya biru. Sehingga kita sebut dengan basil tanah asam itu adalah yang warna merah seperti ini. Sehingga muncul gambarnya seperti ini. Jangan lupa untuk deskripsi. Deskripsi itu yang teman deskripsikan pertama dia tuh bentuknya apa? Lihat di sini bentuknya basil. Basil, kemudian saya itu dia itu kalau diagram kita sebut dia gram positif atau gram negatif. Tapi kalau di sini kasusnya udah spesifik ini merupakan Zionis yang kita sebut ini merupakan basil tahan asam positif. Kita nulisnya seperti itu di hasil interpretasi dari gambaran mikroskopik kita. Ingat ya, jadi singkatnya di sini kalau gram ini pakai CLAS kan, kristal violet, blue gold, alkohol 95%, kemudian pakai safranin. Nah, kalau di sini dia pakai CAM, jadi karbonfusin, asid alkohol, dan juga nanti ada methyl blue. Nah, dan ini biasanya sih keluar OSCE. Jadi biasanya keluar OSCE-nya itu teman-teman disuruh melakukan OSCE-nya itu nanti atau skillnya tersebut teman-teman disuruh melakukan skill PTA ini gitu. Jadi teman-teman harus bisa tadi ya. Tadi yang udah kejadian tadi, nanti mungkin teman-teman lebih pahamin lagi ketika teman-teman praktikum mungkin bakal lebih mengerti apa yang aku sampaikan tadi dan semoga cukup jelas ya. Ingat CAM tadi ya. Jadi karbofusin, asid alkohol dan juga methylene blue. Sehingga muncul gambar itu ada basil merah dengan background yang berwarna biru yaitu dengan si counter stainnya si methylene blue gitu ya. Kemudian itu yang hot. Jadi kan tadi kita sebut dengan hot ya. Nah, apa bedanya cold? Kalau cold kinyon di sini dia tidak menggunakan pemanas yang tersebut. Jadi hanya diteteskan pewarnanya saja langsung gitu. Cuma kita nggak bakal pelajarin ini dan juga nggak bakal kita praktekin di MMS 4 nanti. Dan juga nanti ada truan fluorokrom kita pakai bantuan dari ini ya, mungkin bantuan dari cahaya. Dan ini kita juga bakal pelajarin. Jadi yang utama di sini teman-teman wajib bisa di sini yang Silnisen aja gitu ya. Nah, kemudian nanti dari gambarannya ini teman-teman harus bisa melakukan interpretasinya. Interpretasinya apa? Dia dikatakan negatif ketika dia sama sekali tidak ditemukan ada acid fast bacillus. Jadi ketika teman-teman orang ini warna itu biru semua, itu gak ada warna merahnya. Itu dia dikatakan sebagai negatif. Kemudian ketika dia teman-teman menemukan 1 sampai 9 per 100 lapang pandang. Jadi di sini kan ini namanya satu lapang pandang ya teman-teman. Jadi teman-teman misal geser nih, geser ke kanan itu 2 lapang pandang. Geser ke atas 3 lapang pandang. Geser ke jadi sistemnya itu biasanya teman-teman tuh caranya itu seperti ini teman. Jadi dari teman-teman tuh misalnya dari ini lihat kursornya ini, jadi dari sini terus ke kanan, terus ke bawah, ke kiri, ke bawah, kanan, kiri, ke bawah, kiri, bawah. Nah, itu jadi seperti itu sampai 100 kali. Itu misalnya ditemukan tersebut dari total 100 lapang pandang. Jadi total ya, dari total 100 lapang pandang ditemukan 1 sampai 9, teman-teman tulis sesuai jumlahnya. Tapi ketika teman-teman menemukan itu ada 10 sampai 99 total 100 lapang pandang. Misalnya dari total 100 lapang pandang misalnya ditemukan ada 23. Teman-teman tuliskan itu hasilnya itu adalah plus 1 seperti itu. Nah, kemudian misal dari satu lapang pandang ini teman-teman langsung menemukan seperti ini ya. Seperti ini kan ini udah lebih dari 10 ya, teman-teman. Teman-teman nulisnya itu nanti adalah plus 3 gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan 1 sampai 10 per dari satu lapang pandang tersebut tuh itu kita tulisnya itu dengan plus 2. Nah, maksudnya apa? Jadi seperti ini ya, misal teman-teman dapat satu lapang pandang, teman-teman menemukan 1 sampai 10, teman-teman wajib mengecek di 50 lapang pandang.
Nah, jika hasilnya itu memang 1 sampai 10 per lapang pandang, di setiap 50 lapang pandang, maka kita tulisnya plus 2. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari 10 per lapang pandang, kita wajib cek di 20 lapang pandang, maka di kita tulisnya dengan plus 3. Seperti gambar ini udah pasti plus 3. Kenapa? Ini kan udah pasti dari satu lapang pandangnya aja dia udah lebih dari 10, sehingga nanti pasti plus 3. Tapi kita wajib ngecek ke 20 lapang pandang. Kita pastikan, oh dia ini benar-benar, ternyata di semua lapang pandang, dia itu benar-benar semuanya itu plus 3. Seperti ini baru kita katakan dia itu sebagai plus 3. Ya, ini untuk interpretasinya. Ini eh, ada kemungkinan keluar buat di OSC-nya teman-teman. Tapi kalau buat sekarang, kalau sekedar ujian topik, sepertinya harusnya nggak sampai keluar buat ini. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir terkait ini. Jadi sambil teman-teman pahamin aja perlahan-lahan. Yang penting paham konsep dari pewarnaan ini. Gitu. Kemudian terkait dengan integrasi kultur, nah ingat kultur ini tetap merupakan gold standarnya. Di mana-mana bakteri pasti gold standarnya merupakan kultur gitu ya. Nah, di mana nanti di sini kita tumbuhkan pada suhu tubuh manusia ya sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius, kita inkubasi di mana inkubasinya itu cukup lama. Bisa 2 minggu dan paling lama 4 sampai 8 minggu. Biasanya kita lakukan tuh 2 sampai 6 minggu untuk dari kulturnya ini sendiri gitu ya. Nah, di mana nanti dia di sini dia merupakan gold standarnya atau merupakan untuk diagnosis dari TB itu gitu. Dan di mana ini gambarnya ini pada media Lawson Jensen ya. LJ Medium ini nanti teman-teman bakal lihat juga ketika praktikum dan juga ini pada media Middlebrook 7H11 ya. Jadi untuk yang Middlebrook atau media yang agar di sini bisa pakai 7H10 atau 7H11, sedangkan kalau yang untuk broad di sini nanti ada 7H9 ataupun 7H12. Kemudian untuk yang nucleic acid detection test di sini, ini tersebut yang paling penting di sini yang sekarang udah sering digunakan dan digunakan di mana-mana adalah Gen Expert MTB Rave karena ini jauh lebih cepat dan bahkan dia bisa tahu dia ini resisten rifampicin atau tidak gitu. Jadi nggak perlu melakukan 2 kali, nggak perlu kultur dan juga uji sensitivitas antibiotik, tapi langsung dari hasilnya tersebut kita ambil dari hasil sputumnya tersebut, kemudian kita bisa menentukan dia itu TB-nya positif atau negatif, kemudian saat kita tahu dia itu resisten rifampicin atau tidak sehingga bisa menentukan dari pengobatannya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dia digunakan sebagai first line method untuk diagnosis TB. Tapi yang perlu diingat, dia bukan gold standard. Tetap kalau ditanya gold standard, jawabannya yang si kultur. Jadi jangan bingung kalau ditanyakan kalau first line-nya adalah si gen expert ataupun nanti adalah PCR gitu ya. Nah, di mana untuk imunodiagnosisnya di sini kita pakai dari System bisa tuberkulin atau mantuk tes. Sifatnya tersebut dia itu menggunakan sifat dilated hypersensitivity atau hipersensitivitas tipe 4. Nanti teman-teman akan lebih paham ini ketika belajar imunologi di mana dia itu pakai medianya tersebut dia pakai bantuan dari purified protein derivatif di mana ini merupakan bagian dari bakterinya itu sendiri kita teskan di kulit kita intinya tersebut konsepnya kan sel imun kita kan harus bereaksi nah konsepnya tersebut dan seperti itulah konsep dari tes tuberkulin itu sendiri gitu ya di mana konsepnya ketika ditetesin itu terus ada muncul benjolan berarti kan sel imun kita bereaksi sel imun kita bereaksi berarti apa berarti kita udah pernah mengenali hal itu kita udah pernah mengenali hal itu berarti kita udah pernah terinfeksi atau kita di sini udah pernah vaksinasi, gitu kan? Udah pernah terinfeksi atau sakit, ya jadi terinfeksi plus sakit, atau kita ini udah pernah vaksinasi sehingga PPD kita tuh positif. Tapi ketika seorang PPD-nya negatif, berarti seorang tuh kemungkinan ada dua. Yang pertama dia belum vaksinasi, belum pernah terinfeksi, atau yang kedua terakhir disebut dia itu adalah orang imunokompromis. Karena orang-orang imunokompromis kan sel imunnya tersebut kan memang kurang juga ya. Sehingga nanti ketika dia testing itu dia itu tidak memunculkan suatu reaksi sehingga seolah-olah dia itu terlihat negatif. Cuma sebenarnya itu dia itu karena imunokompromis sebenarnya. Nah, di mana tipe di sini teman-teman ini nggak perlu ini nggak perlu diapalin teman-teman. Perhatikan aja gambarnya ini yang penting di sini. Berarti ketika ditemukan benjolan seperti ini dan kita ukur dari panjangnya. Intinya tersebut ketika dia panjangnya tersebut tuh diameternya itu 10 mm pada orang-orang yang imunokompeten seperti kita ini atau yang udah pernah vaksinasi disebut berarti dia itu dikatakan sebagai tes tuberkulinnya positif. Berarti dia tuh udah pernah vaksinasi atau berarti nanti dia tersebut tuh udah pernah terinfeksi DTP. Nah, tapi ketika ditemukan dari tes tuberkulinnya itu negatif, tes tuberkulinnya itu negatif tersebut tuh berarti apa? Berarti diameter itu di bawah dari 10 mm. Misalnya ada benjolan, tapi benjolan itu cuma 7 mm. Berarti tes tuberkulin itu nanti artinya negatif. Nah, di mana nanti artinya orangnya itu tuh either dia itu belum pernah terinfeksi TB gitu ya, belum pernah terinfeksi TB tersebut, atau dia itu belum pernah vaksinasi. Ya, kemungkinan itu ada dua. Ya, di mana nanti ini ya konsepnya, di mana kalau itu berperan positif, ini yang tersebut tuh kalau dia positif, kalau orangnya sehat, berarti dia tuh orangnya itu udah pernah vaksinasi. Kalau orangnya sakit, berarti dia itu sedang sakit TB saat itu, gitu. Kemudian atau udah pernah vaksinasi. Nah, sedangkan kalau tuberkulin negatif, kemungkinan itu ada dua. Pertama, itu dia belum pernah kontak dengan Mycobacterium, belum pernah vaksinasi BCG, atau dia itu mengalami alergi. Jadi alergi ini nih, di mana nanti dia tuh karena dia mengalami kondisi imunokompromis, sehingga nanti dia itu tuh tidak memunculkan sel imun itu tidak aktif sehingga tidak memunculkan benjolan seperti ini gitu. Jadi kan konsep ini kita teteskan dari purified protein derivatifnya tersebut harusnya sel imun kita itu mengenalin oh ini
patogen nih sehingga bakal diserang muncul benjolan. Nah, tapi ketika benjolan tidak muncul, kemungkinan tersebut tuh sel imunnya tuh nggak ada juga. Nah, itu pada orang-orang yang memang mengalami kondisi imunokompromis. Oleh karena seperti itu, ketika seorang mengalami kondisi infeksi TB, wajib dites HIV-nya juga. Kenapa? Dan sebaliknya ketika seorang kondisi infeksi HIV, wajib dites TB. Kenapa? Karena HIV dan TB ini merupakan teman erat. Jadi mereka ini seringkali menginfeksi berbarengan atau koinfeksi. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, ditanyakan misalnya TB itu seringkali jatuhnya pada kondisi orang yang terkena apa, jawabannya HIV dan sebaliknya. Kenapa? Karena memang kondisi HIV dan TB ini sangat rentan erat berhubungan seperti itu. Biasanya itu orang yang terkena infeksi HIV ada TB-nya positif atau kalau yang TB-nya positif biasanya HIV-nya juga positif seperti itu. Oke. Oke, itu ya. Kemudian, jadi seperti itu ya. Jadi tes tuberkulin itu tadi ingetin, kalau dia tuberkulinnya positif itu berarti dia tuh ada benjolan, tapi benjolan itu 10 milimeter. Tapi kalau yang orang imunokompromis itu benjolan 5 milimeter aja itu udah dianggap positif gitu ya. Dimana nanti ketika benjolan itu positif, berarti kita lihat kondisinya. Kalau kondisi orang yang sekarangnya lagi sakit, berarti dia itu termasuk dalam, dia tuh memang lagi sakit infeksi TB. Nah, tapi kalau orangnya sehat-sehat aja, berarti dia tuh udah pernah vaksinasi gitu ya. Sedangkan kalau orangnya itu tuh ternyata dari hasilnya ini negatif, berarti either dia itu belum pernah vaksinasi atau nanti dia tuh dia mengalami kondisi tadi, alergi tadi ya. Nah, di mana nanti untuk spesimen yang paling utama itu pakai sputum, biasanya karena terutama untuk lung TB, ya ini cukup tahu aja ya. Kemudian untuk diagnosisnya bisa manifestasi klinis, di mana ingat tadi ya, indikasi itu adalah batuk, keringat malam, dan juga penurunan berat badan. Kemudian dari eksaminasi radiologi itu bisa tuh ada gambaran, dia bakal memunculkan tersebut tuh ada kavitas ya. Jadi di paru-parunya itu seperti terbentuk lubang seperti itu ya. Itu kasnya tersebut dari TB, di mana kasnya itu lubangnya itu di bagian dari apex parunya atau di bagian paling atas dari paru ya. Kemudian nanti ada tes tuberkulin tadi ada positif ya. Kalau positif plus gejala berarti dia sedang sakit TB dan juga kita lihat dari eksaminasi mikrobiologinya tadi. Nah, di mana treatmentnya tadi yang paling penting di sini yaitu obatnya tersebut adalah kombinasi. Kombinasinya tersebut dari RHZE yaitu dari rifampicin, ethambutol, pyrazinamide dan juga nanti ada isoniazid tersebut gitu ya. Di mana nanti untuk streptomycin sebenarnya ini udah nggak digunakan lagi ya karena streptomycin ini sifatnya tuh ototoksik ya atau berbahaya bagi sistem pendengaran bisa menyebabkan ketulian sehingga tidak digunakan kembali sehingga untuk first line drugnya di sini sebenarnya itu udah tinggal keempat ini aja ya. Jadi rifampicin, isoniazid, ethambutol dan juga nanti pyrazinamide di mana yang penting di sini ini obatnya itu harus dibicarakan secara kombinasi. Jadi 4 RHZE. Jadi di sini dikasih 4 RHZE tersebut tuh diberikan tersebut tuh selama jadi dua RHC, jadi empat kombinasi obat tersebut diberikan selama 2 bulan. Kemudian nanti untuk 4 bulan sisanya tersebut kita kasih cuma dari rifampicin dan juga isoniazid gitu ya. Jadi dua RHZE dan juga 4 RH. Di mana nanti untuk mencegah resistensi bisa kombinasi itu wajib memang sekarang dari guideline-nya dan di mana terapi itu kurang lebih selama 6 bulan. Bisa dikasih 9 bulan kalau itu kondisinya imunokompromis atau mengalami TB ekstra paru seperti itu gitu ya. Dan penting di sini nih bahwa adanya sistem dosis ini. Jadi harus ada tuh kepatuhan dari pasien. Kenapa? Karena orang yang mengalami infeksi TB di sini sangat sekali tersebut tuh pengobatannya butuh waktu yang lama. 6 bulan. 6 bulan itu bukan waktu yang sebenarnya teman. Sehingga perlu kali disebut tuh dari orang-orang sekitarnya wajib untuk mendukung. Jadi orangnya di sini untuk rajin meminum obatnya tersebut. Kenapa? Karena ketika orang itu udah rajin bolos minum obat itu akan sering kali terjadi kondisi resistensi. Nah, di mana ketika seorang mengalami kondisi resistensi, ini malah jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, ketika seorang mengalami kondisi TB, itu memang harus diyakinkan orang itu harus rajin-rajin minum obatnya dan harus minum obat itu dalam jangka waktu yang lama yaitu 6 bulan gitu ya. Jadi jangan ketika dikatakan gejalanya membaik dia harus berhenti itu jangan sampai seperti itu. Wajib minimal 6 bulan seperti itu baru dia tuh bisa berhenti untuk minum obatnya. Nah, hingga prevention di sini dengan cara vaksinasi ya, vaksinasi dengan vaksinasi BCG ya. Jadi BCG ini merupakan Bacillus calmette-guerin. Jadi ini merupakan suatu bakteri Mycobacterium dia tuh pakai Mycobacterium bovis. Jadi dia tuh pakai Mycobacterium bovis BCG. Jadi pakai bakteri Mycobacterium bukan tuberkulosis, tapi dia memiliki imunitas yang sama seperti terhadap infeksi Mycobacterium tuberkulosis ya. Jadi pakai Mycobacterium bovis di mana dapat diberikan pada bayi usia 0 sampai 1 bulan biasanya itu langsung diberikan dari si BCG ini kecuali bayinya itu HIV positif. Kalau bayi HIV positif itu tidak boleh diberikan vaksin BCG ini sendiri karena tadi yang bilang ya HIV sama TBC ini sangat teman erat dan sangat saling membahayakan seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh dia itu jangan sampai mereka tuh infeksinya bersamaan seperti itu. Nah, kemudian imunitinya itu bisa 3 sampai 4 tahun dan juga dia itu bisa cross immunity dengan lepra. Lepra ini yang diambilkan oleh Mycobacterium leprae. Nah, sekarang kita masuk ke Mycobacterium leprae di mana Mycobacterium leprae di sini menyebabkan penyakit lepra atau Marus Hansen atau kita kenal juga dengan kusta seperti itu ya. Jadi penyakit kusta seperti itu di mana nanti dia di sini nih merupakan bakteri yang tidak memenuhi postulat koh.
gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya ada soal ya misalnya bakteri yang tidak memenuhi postulat Koch adalah bakteri apa, yaitu adalah bakteri yang melakukan lepre. Kenapa dia tidak memenuhi postulat Koch? Kenapa? Karena ini dia tidak bisa dikultur pada medium artificial seperti itu gitu teman-teman. Sedangkan pada postulat Koch dikatakan harusnya bakteri itu ketika ditemukan pada medium artificial, pada media kultur, dia itu bisa tumbuh pada agar. Nah, tapi ini nggak bisa. Dia wajib pada makhluk hidup baru dia bisa tumbuh. Nah, ini adalah cost untuk mekanisme repre sehingga mekanisme repre di sini tidak memenuhi dari postulat Koch. Teman-teman udah belajar kan ya terkait dengan postulat Koch tadi udah aku sampaikan juga harusnya dibahas di basic microbiology ya harusnya teman-teman udah dapat kelasnya. Nah, itu dia tuh microbial predation tidak memenuhi dari postulat Koch ini. Nah, sehingga untuk kultur itu wajib menggunakan living kayak pakai hewan hidup, either pakai tikus atau bisa pakai armadillo gitu ya. Jadi pakai tikus atau bisa pakai armadillo ataupun bisa pakai fibroblast. Fibroblast di sini merupakan sel dari tubuh manusia tersebut gitu ya. Nah, di mana untuk morfologinya tersendiri dia tuh kurang lebihnya sebenarnya sama. Yang perlu diingat di sini bahwa bentukannya tersebut bisa single, dia sebagai basil atau dia itu bisa clumping ya jadi dia itu bisa menjadi satu menjadi basil-basil karena dia banyak jadi satu dia membentuk globus jadi globus atau seperti packets of Singer seperti jadi bentuk seperti bola seperti itu dimana konsepnya sama dia motil tidak punya spora dan juga dia impossible to grow on artificial media sehingga dia tidak memenuhi dari postulat O. Nah, di mana untuk patogenesis sendiri sama intracellular parasitic bacteria, di mana kalau infeksi di sini sama pada bagus mononuklear sama ya. Kalau tadi kan di paru-paru, kalau untuk Megabantu tuberculosis kalau ada predi sini dia itu pada histiositnya. Histiositnya yang ada di kulit atau pada salesman yang ada di sistem saraf. Oleh karena itu manifestasi klinisnya tersebut dari lepre di sini nanti untuk klinisnya tersebut tuh menunjukkan ada triasnya tersebut. Triasnya itu adalah tiga ini yang perlu teman ingat. Jadi ketika teman-teman mengenal soal kasus dan temuan trias ini, pertama dia itu ada lesi. Lesi itu atau semacam ruam ya, intinya lesi atau ruam yang mati rasa itu mengalami penurunan rasa gitu. Misalnya di tes dingin atau rasa nyerinya itu berkurang itu nanti namanya penurunan resi. Kemudian yang kedua tersebut tuh nanti ada gangguan pada sarafnya. Jadi gangguan pada sarafnya itu nanti ada di kasus biasanya dikasihkan misalnya dia tuh menjadi kesulitan untuk menggerakkan tangannya seperti itu gitu ya atau tidak bisa untuk membuka tangannya seperti itu. Ada yang terakhir tersebut tuh nanti ditemukan dari BTA-nya itu positif seperti itu. Jadi dikatakan trias. Jadi trias orang tuh fix terdiagnosis lepra itu ada tiga itu. Jadi ditemukan ada lesi yang mati rasa. Ya, jadi ditemukan ada lesi itu atau semacam ruam seperti itu yang mati rasa atau mengalami penurunan rasa. Kemudian dia itu juga ada yang kedua tersebut tuh ada gangguan pada sistem sarafnya dan yang ketiga tersebut nanti ditemukan BTA-nya itu positif gitu ya. Nah, di mana nanti ini ya. Jadi untuk manifestasinya tersebut. Jadi triasnya tadi yang udah aku sampaikan tadi ya. Jadi dia itu ada gangguan pada saraf tepinya, kemudian ada lesi yang mati rasa, dan juga nanti ada BTA-nya tersebut nanti ada positif seperti itu. Nah, di mana nanti untuk klasifikasinya itu sendiri, ya jadi untuk klasifikasinya itu sendiri nanti di sini dibedakan jadi berbagai macam seperti ini ya. Jadi ada WHO dan juga dari Jopling yang pedagang di sini ada dua ini, ada yang pausibasilar dan juga ada yang multibasilar. Di mana yang diagnosisnya lebih bagus atau yang prognosisnya lebih bagus adalah yang pausibasilar. Ya, kenapa? Karena Paucibacillus ini atau yang tipenya tuberculoid. Jadi Paucibacillus atau yang tipe tuberculoid di sini merupakan tipe yang lebih bagus. Kenapa? Karena basilnya itu tidak lebih sedikit, tapi sel imun kita yang lebih dominan. Sedangkan kalau pada tipe multibasilar, multi itu kan berarti banyak. Berarti lebih banyak basilnya, jadi lebih banyak bentukan basil atau bentukan dari si BTA-nya tadi dibandingkan dari sel imun kita. Sehingga multibasilar ini prognosnya itu jauh lebih buruk gitu ya. Sehingga nanti kita bisa membedakan dari gambaran klinisnya. Ketika orang tipe tuberculosis tadi kan yang tipenya prognosnya lebih bagus. Kenapa? Karena dari sel imunnya lebih banyak dan juga nanti merupakan pausibasilar untuk basilnya itu lebih sedikit atau BTA-nya itu lebih sedikit. Sehingga akibatnya tersebut tuh apa? Lepromin testnya itu bisa positif. Nah, lepromin test konsepnya di sini sama seperti kulintas. Jadi dia melihat sel imunnya tersebut karena sel imun kita itu banyak sehingga dia itu bakal positif dan pada mikroskopik BTA-nya itu negatif gitu ya karena dia pausi dia itu sedikit banget gitu ya sehingga nanti prognosisnya sangat bagus di mana gambaran lesinya tersebut dia bagus seperti ini lesinya tersebut tuh kering ya jadi lesinya tuh bakal kering seperti ini tidak ada rambut jadi bersih kering seperti ini adalah khas pada tuberkulosis khasnya itu adalah kering dan juga nanti di sini adalah kering dan juga nanti ada tidak ada rambut tidak ada kelenjar keringat kelenjar apapun tidak ada tumbuh di sini sehingga lesinya itu menjadi kering jadi seperti bersih gitu ya anggapannya. Sedangkan Klepromatus dia tuh nanti lesnya tuh kotor. Kenapa karena kotor? Jadi dia kotornya itu kenapa kotornya tersebut tuh dia tuh eh,
kelenjar-kelenjar minyak, kemudian nanti di sini kelenjar keringat itu bisa tumbuh di sana sehingga nanti dia tuh bakal muncul lesnya itu berminyak, kemudian itu bakal tumbuhnya itu ada tumbuh rambut juga, jadi seperti saput berminyak dan ada nodul-nodul. Nah ini khas banget pada gambaran dari lepromatus leprosi, di mana prognosnya itu lebih jelek karena dia tuh hasilnya itu lebih banyak, imunitasnya sedikit, dan leprominnya di sini leprominnya negatif gitu ya. Nah, di mana sehingga nanti dia khas gambarnya di sini ada Leonina facies. Jadi mukanya di sini seperti singa seperti itu karena dia tuh mukanya keras banyak tumbuh nodul-nodul tersebut dan juga pada tangan di sini pada akhirnya itu bisa mengakibatkan terjadinya mutilasi. Jadi bakal putus-putus sendiri. Kenapa bisa putus? Jadi putusnya ini diakibatkan apa? Karena dari saraf perifer tadi ya, trias dari lab tersebut dia ada gangguan pada saraf perifer. Saraf perifernya di sini kehilangan rasa gitu ya. Jadi si ikan tersebut sebenarnya itu saraf perifernya itu diserang sehingga akibatnya itu lama kelamaan itu kita tidak menyadari jadi kita tuh putus gitu ya. Tapi karena saraf perifer tidak merasakan tersebut sehingga nanti dia itu bakal mengalami tiba-tiba aja putus sehingga mengalami mutilasi seperti itu. Nah itu yang khas pada lepromatus leprosi. Gitu. Jadi bedakan antara tuberkuloid dan juga lepromatus. Jadi yang penting membedakan antara kedua ini yang bisa kita bedakan secara jelas seperti itu. Jadi kalau tuberkulosis itu dia tuh prognosis lebih bagus. Kenapa? Karena sistem imunnya lebih bagus sehingga leprominnya positif dan jumlah basilnya lebih sedikit gitu ya. Yang tipe pauci basiler gitu ya. Sedangkan jadi mikroskopiknya negatif. Sedangkan kalau pada lepromatus dia itu lebih infeksius. Kenapa? Karena dia tuh bakal positif. Jadi bakal lebih banyak bakterinya tuh bahkan dia clumping yang bentuk globi-globi tadi dan juga lepromintasnya dia negatif seperti itu. Nah, kemudian untuk staining tadi konsepnya sama ya. Dia bisa pakai BTA karena dia merupakan punya microlic acid tadi. Yang perlu diingat di sini dia less acid fat property dibandingkan dengan TBC gitu ya. Tapi tetap warna itu kita menggunakan pakai Zionism staining tadi gitu ya. Nah, di mana nanti ada yang kita namakannya tersebut tuh nanti dengan morphological index. Jadi morphological index ini merupakan suatu rasio yang membandingkan antara jumlah bakteri yang mati dengan yang masih hidup gitu ya. Jadi rasio bit-bits. Jadi bits itu merupakan bakteri-bakteri yang udah mati dibandingkan dengan yang rods. Yang rods ini atau leaf bakterinya tersebut dan kita membandingkan. Nah, ketika nanti jumlah dari morphological indexnya di sini lebih besar, menjadi morphological index yang lebih besar, berarti prognosis pasien itu jauh lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena yang matinya tuh lebih banyak dibanding yang hidup. Sedangkan ketika morphological indexnya itu kecil, misalnya itu lebih banyak yang live-nya dibandingkan dengan yang si dead bakterinya tersebut, berarti nanti dia tuh treatmentnya itu nggak berhasil gitu. Kenapa? Karena jumlah dari basilnya itu yang hidupnya itu masih lebih banyak. Padahal yang kita harap bakterinya di sini mati dengan kita kasih obat seperti itu gitu. Nah, di mana ini gambarannya yang gambarnya juga sama ya. Jadi di gambarnya tersebut nanti dia bakal berwarna merah dengan backgroundnya tersebut berwarna biru gitu ya. Kalau ingat nanti dari CAM. Nah, di mana untuk antigen structure-nya di sini dia ini yang penting di sini adalah lepromintas, di mana konsep lepromintas di sini persis sama seperti tuberkulitas yang tadi udah dijelaskan. Nah, di mana jadi tes imunologi dia konsepnya sama, di mana nanti untuk misalnya ada yang early ataupun delay ini nggak perlu ini ya konsepnya itu sama. Jadi dia positif tersebut tuh kalau dia tuh ada indurasi ataupun ada benjolan seperti itu. Kalau dia negatif berarti dia tuh negatif. Nah, kemudian saya itu untuk diagnosisnya pakai clinical finding ingat dari triasnya tadi ya. Jadi ini cardinal cell leprosi tadi ya. Jadi ada pembesaran saraf tepi ataupun nanti ada gangguan dari saraf tepinya, kemudian kehilangan rasa dan juga nanti ada PTA-nya tersebut nanti ada positif atau positif slit chain skimmernya tersebut. Nah, di mana untuk spesimennya itu kita ambil, jadi dikatakan dia itu positifnya itu kita ambil dari tiga, minimal itu ada tiga, kita temukan BT-nya positif. Jadi dari cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan juga nanti dari skin ya, nanti dan juga nanti dari skin, jadi dari lesinya tersebut ataupun dari bisa dari cuping hidung tersebut gitu ya. Jadi nanti kita katakan dia sebagai positif, kita ambilnya tersebut tuh bisa pakai ini. Jadi bisa pakai slit skin smear. Jadi slit skin smear kita ambil di sini dari ini ya, teman-teman. Jadi dari daun telinga ini, jadi bagian bawahnya ini kita potong sedikit, kita ambil serumnya, kita warnain, itu biasanya dia positif. Kemudian bisa pakai skin scraping dari lesinya tadi yang mati rasa tadi, atau bisa pun pakai pakai dari ini, dari cuping hidung di sini gitu. Nah, di mana kemudian pewarna di sini sama pewarna di sini menggunakan silnisen. Nah, dikatakan positif kalau ditemukan dari tiga tempat, yaitu ditemukan positif. Biasanya itu pakai cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan juga nanti dari nasal scraping ya diambil. Nah, di mana untuk treatment di sini pakai dapsone, rifampin, dan juga clofazimine. Nah, di mana nanti untuk yang tadi pengobatannya juga berbeda. Ketika yang tipenya itu ada tuberkuloid, kalau tuberkuloid tipe itu kita pakai rifampin dan juga dapsone. Itu selama 6 sampai nanti di sini kita tampilkan tersebut nanti selama 6 sampai dengan nanti di sini 6 bulan gitu ya. Jadi 6 sampai dengan 9 bulan seperti itu. Tapi ketika dia itu udah masuk ke dalam yang tipe yang lepromatus, lepromatus kan berarti tipe yang lebih jelek ya. Sehingga dia itu pengobatannya itu tidak hanya dengan dapsone rifampicin, tapi kita pakai dapsone rifampicin plus clofazimine. Di mana pengobatannya juga jauh lebih lama. Pengobatannya itu selama 1 tahun gitu ya. Nah, di mana untuk preventifnya sendiri tersebut tuh ya kurang lebihnya sebenarnya sama ya. Dengan cara isolasi dari pasiennya tersebut dan juga yang pentingnya tersebut tuh jangan lupa
obatnya di sini sama pasien di sini harus diedukasi bahwa minum obatnya di sini harus dalam waktu yang lama untuk mencegah terjadinya resistensi dan juga harus terus setiap hari diminum seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita masuk ke spiral bacteria. Nah, jadi spiral bacteria ini atau yang kita sebut dengan spirochetes, ini merupakan bakteri-bakteri yang memiliki bentukannya itu bukan basil, bukan berbentuk seperti batang, bukan juga berbentuk Staphylococcus atau bulat, tapi bentuknya itu spiral gitu ya. Jadi spiral itu seperti huruf S. Nah, di mana nanti dia itu bisa mempunyai bentuk S-nya tersebut itu kenapa? Jadi bentuknya spiral atau corkscrew shape ya. Jadi seperti spiral seperti itu di mana kenapa bentuknya tersebut itu di mana dia itu merupakan gram negatif. Jadi berarti ketika gram sini warna itu nanti warna merah. Kenapa? Karena nanti dia mempunyai endoflagella ini. Jadi dia punya flagella kan flagella itu kan merupakan untuk pergerakan atau motility dari bakteria tapi mostly kan biasanya di luar. Nah, tapi kalau pada spirochetes jadi memiliki endoflagella. Jadi memiliki flagella tapi di dalam tubuhnya. Sehingga mengakibatkan dia memiliki gambaran dari spiral ini sendiri. Atau yang kita sebut dengan si axial filament gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi spirochet ini jadi bentuknya spiral seperti ini. Jadi corkscrew shape ya. Jadi dia kenapa? Karena dia punya flagella, tapi flagella ini bukan di luar. Biasanya kan flagella itu misalnya di luar seperti ini. Nah, tapi flagellanya itu di dalam tubuhnya. Jadi yang biru-biru ya, warna biru titik ini merupakan endoflagella. Jadi flagellanya ini di bawah dari outer membrane yang tadi. Sehingga dia mengakibatkan bentukan bakteri itu menjadi spiral. Jadi motility-nya itu berada di dalam bukan di luar seperti itu. Yang kita sebut endoflagella atau axial filament. Itu yang membedakan dari bakteri spirochetes ya. Nah, di mana nanti untuk gram stainingnya itu dia itu merupakan gram negatif seperti ini ya. Dia bakal terwarna dari pink seperti ini dan dia di sini bisa menggunakan silver impregnated ya atau bisa menggunakan pakai pewarnaan perak seperti ini. Nah, di mana untuk spirochet ini sebenarnya untuk gram stain ini sangat jarang untuk ditemukan pengecualian untuk si Borrelia. Jadi spirochet ini sebenarnya terdiri dari tiga teman-teman. Ada treponema, ada leptospira dan juga Borrelia. Nah, cuma kita belajar di sini ada treponema dan juga leptospira dan Borrelia ini nggak bakal teman-teman pelajarin. Di mana yang perlu teman-teman tahu bahwa Borrelia ini yang bisa diwarnai dengan gram staining karena ukurannya itu cukup besar. Sedangkan untuk treponema dan juga leptospira, dia di sini warna itu dia itu ukurannya sangat kecil teman-teman, sehingga sulit sekali dia itu untuk diwarnai dengan gram staining. Sehingga biasanya warna itu bisa pakai silver impregnation di sini diwarnai dengan perak atau kita bisa warnain tersebut tuh nanti dengan menggunakan dark staining. Jadi yang kita warnain tersebut tuh nanti adalah backgroundnya. Ya, jadi yang kita warna itu ada silver, jadi yang kita warna itu adalah backgroundnya. Jadi background dari bakterinya sendiri bukan bakterinya gitu ya, karena ukurannya itu yang sangat kecil seperti itu. Mungkin teman-teman udah belajar juga ya harusnya terkait dengan basicnya ini. Nah, di mana nanti di sini ya, ini gue bilang ya, jadi ada tiga kelompok ini, tapi yang kita pelajari di sini cuma Treponema dan Leptospira, di mana nanti untuk yang si Borrelia ini nggak bakal tetap pelajari. Nah, pertama di sini terkait dengan Treponema Trauma pallidum juga merupakan sexual transmitted disease ya, sama seperti Neisseria gonorrhoeae, di mana nanti di sini ini kurang penting, langsung aja. Nah, di mana untuk treponema di sini, yang penting di sini dia bentuknya spirochat, jadi bentuknya di sini spiral, dan yang lagi-lagi dia di sini tidak bisa dikultur juga pada media artificial seperti itu, gitu ya. Karena biasanya untuk treponema ini udah cukup kita ambil tersebut tuh dia tuh biasanya cukup dari klinisnya dan kita tambah dengan serologis. Nah, di mana nanti yang penting di sini antigen structure disebut dia tuh ada cardiolipin. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa cardiolipin di sini tidak spesifik untuk infeksi sifilis. Bahwa suatu infeksi-infeksi yang lain tersebut pun juga bisa menghasilkan antibodi terhadap cardiolipin seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti kita menggunakan tes serologis. Jadi tes serologis terhadap dari treponema di sini ada yang sifatnya ada spesifik dan juga ada non spesifik. Nah, untuk yang non spesifik kita pakai si cardiolipin ini. Nah, jadi cardiolipin ini merupakan suatu materi yang dihasilkan dari sel-sel yang rusak akibat dari si treponema gitu mudahannya. Di mana sebenarnya kardiolipin ini tidak hanya spesifik dihasilkan pada infeksi treponema doang gitu. Karena normalnya kardiolipin ini juga bisa dihasilkan pada sel-sel yang rusak, terutama oleh sel-sel jantung gitu ya, makanya kardio gitu ya. Nah, di mana tapi nanti memang pada infeksi yang akibat treponema di sini meningkatkan kardiolipin sangat meningkat. Oleh karena itu, kita tuh bisa menggunakan pakai antibodi terhadap kardiolipin ini kita cek yang kita sebut dengan tes non spesifik. Non spesifik kenapa non treponema? Karena dia tuh enggak spesifik hanya untuk treponema doang. Di mana tesnya yang kita sebut singkatnya itu dengan FDRL dan juga RPR ya. Jadi Venereal Disease Research Laboratory Test atau Rapid Plasma Reagent Test. Nah, jadi FDRL atau RPR itu merupakan tes yang non treponemal. Sedangkan untuk tes yang treponemalnya tersebut nanti dia di sini ada yang yaitu ada RT-PABS dan juga TPA. Itu dia spesifik menggunakan antibodi yang memang spesifik untuk treponemanya itu sendiri. Yang kita sebut dengan TABS dan juga TPHA. Gitu itu yang spesifik. Sedangkan yang non treponemal di sini FDR dan FPR ini dia menggunakan dari kardiolipinnya di sini. Yang perlu diingat lagi-lagi kardiolipin di sini tidak hanya dihasilkan oleh si treponema gitu ya. Itu makanya kita sebut dengan non treponemal cyst. Kita tidak spesifik untuk si treponema. Kemudian untuk fotofrekuensi treponema di sini yang lain di sini, ini yang perlu teman-teman ingat juga bahwa outer membran protein, ingat aja sih sebenarnya teman-teman, struktur yang paling luar itu biasanya mostly yang untuk fungsinya untuk pelekatannya. Jadi outer membran protein adherence-nya, kemudian hyaluronidase,
ASE ya. ASE ini lagi-lagi enzim, berarti dia ini bakal ada menghancurkan sesuatu ya. Berarti menghancurkan sesuatu yaitu menghancurkan hyaluronan yang dimana fungsinya tersebut apa? Fungsinya itu mengakibatkan dia itu bisa menginfiltrasi dari vaskuler kita. Perivaskuler kita diakibatkan karena hyaluronidase dia menghancurkan dari hyaluronannya tersebut. Dan juga ada fibronectin yang fungsinya untuk prevent dari fagositosisnya tersebut. Ya. Ini faktor virulensinya mungkin yang perlu ingat-ingat aja yang ini ya. Jadi untuk outer membrane protein, dia itu untuk adenation pelekatannya tersebut. Jadi kalau memang ngomongin bakteri ya memang banyak sekali faktor virulensi yang harus diapalin. Tapi bisa di logika gitu. Jadi ingetin aja kayak dari nama-nama itu sebenarnya itu kayak mostly mirip-mirip seperti itu. Kalau outer membrane protein ini kan memang merupakan bagian yang paling terluar dari bakteri gram negatif ya kan. Berarti fungsinya apa? Fungsinya pasti adesi seperti itu. Hyaluronidase, ase kan berarti enzim. Enzim berarti dia menghancurkan dari hyaluronan gitu. Berarti kemungkinan dia infiltrasi buat dia menjadi masuk ke vascular infiltration seperti itu. Nah, kemudian untuk patogenisnya sendiri, dia itu bisa secara acquire atau congenital. Kalau acquire berarti dengan cara melakukan seksual transmitted disease, berarti dengan cara seksual kontak. Ataupun nanti dia di sini nih, seksual kontaknya di sini bisa melalui adanya luka ya. Ini tuh ada luka yang ada di mulut ataupun nanti ada yang di kulit tersebut, biasanya itu mostly di genital seperti itu gitu ya. Ataupun nanti secara kongenital. Kongenital ini biasanya itu ada kongenital sifilis, berarti dia itu diperoleh seorang anak dari ibunya tersebut. Gitu ya. Nah, di mana nanti untuk acquire syphilis itu sendiri, dia itu ada terdiri dari beberapa fase seperti itu, teman-teman. Jadi ada fase primer, sekunder, laten, dan juga nanti ada tersier. Nah, untuk fase primer, dia di sini ada muncul gambaran lesi. Lesinya tersebut ada single seperti ini, di mana lesinya ini yang pasnya di sini adalah lesi yang kita sebut nanti dengan ulcus durum atau heart cancer. Ya, jadi kita sebut lesinya ini ulcus durum atau heart cancer, di mana lesinya ini adalah dia itu bagus. Bagus itu apa maksudnya? Nanti teman-teman mungkin bakal belajar juga ya terkait dengan kankroid. Ya, jadi kankroid kan mirip banget ya seperti heart cancer. Dia itu kita kankroid itu namanya soft cancer. Itu diakibatkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya tersebut tuh nanti adalah Haemophilus ducreyi. Ya, itu mengakibatkan munculnya itu nanti ada ulcus mole. Jadi memang dia sangat mirip. Dia gambarnya itu persis seperti ulcus durum, cuma nanti dari ini dia tuh tepinya tuh nggak bagus. Kalau ini dia rapi, tepinya tuh bagus, dasarnya bersih. Sedangkan nanti untuk yang si differential diagnosis atau diagnosis banding ini ada ulcus mole atau nama yang tersebut tuh nanti ada soft cancer atau cancroid yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi ya itu adalah bakteri juga bakteri gram negatif Coccobacillus. Nah di mana nanti dia tuh mengakibatkan tersebut tuh nanti gambarannya sama ada lesi seperti ini juga cuma lesinya tuh kotor jadi ada pusnya kemudian juga nanti di lesinya tuh pinya itu tidak rata dan juga bergaung seperti itu seperti ada rongga-rongganya seperti itu. Nah itu differential diagnosisnya. Nah sedangkan kalau untuk pas untuk sifilis dia lesinya tuh bagus. Lesinya tuh bagus itu kenapa? Bagusnya itu karena dia tuh dasarnya bersih, tepinya rata. Seperti itu kita sebut nanti dengan ulcus durum atau heart cancer. Jadi jangan bingung dengan namanya. Nah, kemudian nanti itu nanti infeksi primer. Nah, setelah dia mengalami infeksi primer dan ini merupakan yang paling infeksius ya. Jadi paling infeksius. Jadi ketika kita mau melakukan pemeriksaan mikrobiologis, kita mau ngambil swab lesinya, kita ambil di sini ya ini dari lukanya ini, dari dasar lukanya kita ambil kita swab lesinya karena ini yang ada infeksinya. Kemudian dia bakal masuk fase infeksi sekunder. Ketika infeksi sekunder, dia tidak hanya terbatas di genital doang. Dia mulai menyebar ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu dia muncul ruam. Kasihnya ada ruam, di mana ruamnya itu tuh muncul ada ruam-ruam kemerahan di mana bahkan di telapak tangan dan juga kaki. Mostly itu di ruang telapak tangan dan juga kaki, dan juga nanti dia tuh bakal ada muncul, nama itu adalah kondiloma lata. Nah, kondiloma lata ini dia tuh bakal mirip banget seperti infeksi dari kondiloma acuminata yang disebabkan oleh infeksi dari human papilloma virus. Mungkin teman-teman bakal belajar lagi nanti terkait di virologi. Ya, itu nanti bakal mirip banget gambarannya itu seperti kondiloma acuminata yang disebabkan HPV, di mana disebabkan kondiloma lata. Nah, oleh karena itu, kenapa sifilis ini meniru banyak banget ya. Makanya itu sivilis ini disebut dengan the great imitate. Kenapa? Karena dia tuh mempunyai banyak sekali gambaran klinis gitu ya. Jadi gambaran awalnya ketika dia primer, dia tuh cuma di genital doang. Ingat, di genital tuh gambarannya itu tuh dia ada lesi, lesinya tuh single, single, kemudian dasarnya bersih, pipinya rata, ulangin lagi, di mana kita sebutnya itu heart cancer atau durum, dan yang paling penting, dia tidak nyeri ya. Dia tidak nyeri. Ya, tidak nyeri. Sehingga pasien itu biasanya tidak sadar ada lesi di sana gitu. Jadi pasien itu bisa datang dalam kondisi dia itu udah mengalami infeksi sekunder. Sekundernya gimana? Fase sekundernya dia tuh udah muncul ada ruam. Muncul pasien itu datang ada ruam-ruam di seluruh tubuhnya, terus ada kebotakan di telinganya, terus kayak bingung lah. Kita nggak bakal mengira itu suatu STD. Kenapa? Karena kan kayak jauh aja suatu STD, sexual transmitted disease sebenarnya berkaitan dengan genital kan. Tapi ini tiba-tiba ada di tangan, di muncul ada kebotakan, terus nanti biasanya itu mungkin yang kalau ada mungkin kecurigaan adalah kondiloma latanya tadi. Nah itu masuk ke infeksi sekunder. Biasanya pasien itu datang ketika infeksi sekunder, ketika dia ada muncul ruam-ruam di tubuhnya. Nah, tapi kadang pun itu tuh bakal masuk ke fase laten. Jadi dia nggak lama, dia bisa sembuh sendiri, dia masuk fase laten, dia bakal berhenti, dan kemudian dia bakal masuk fase tersier. Nah, di fase tersier ini sebenarnya bakteri itu udah nggak ada.
tapi yang terus terjadi ini adalah kerusakannya. Kerusakan di sini yang kasih dia ada muncul namanya adalah guma. Jadi guma ini merupakan suatu granuloma yang terisi dari bakteri-bakteri yang mati dan juga sel-sel tubuh kita yang mati. Ini disebut guma. Jadi guma ini bakal muncul seperti granuloma, jadi sama seperti TB tadi, tapi munculnya itu di kulit kita gitu ya dari guma ini, atau dia itu bisa menyerang dari seluruh sistem tubuh kita yang lain, termasuk bisa menyerang dari jantung kita. Jadi ada cardiovascular sifilis, kemudian juga bisa ada neurosifilis, bisa menyerang juga nanti dari sistem saraf juga, dan nanti akibatnya tersebut tuh bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi sehingga itu yang perlu diingat bahwa untuk diagnosisnya di sini kita pakai di sini mostly yang paling infectious adalah primary, secondary ini masih dapat kita temukan, tapi baik keduanya di sini bisa sembuh dengan sendirinya sehingga pasien itu datang dalam kondisi tersier biasanya. Nah, di mana nanti untuk clinical finding sendiri, sedangkan untuk congenital syphilis itu kan acquired. Nah, sedangkan untuk yang congenital syphilis di sini nih triasnya di sini ada tiga ini ya teman-teman. Trias dari congenital syphilis yang pertama di sini yaitu nanti adanya Hutchinson. Jadi di sini ada Hutchinson teeth atau ada gigi. Jadi giginya ini khas ya, berbentuknya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi giginya itu namanya ini Hutchinson teeth. Jadi giginya itu seperti ada kakinya seperti itu, Bang. Bahasanya seperti itu. Kemudian dia ada mengalami keratitis interstisial dan juga nanti ada mengalami yaitu ada sensorineural deafness. Jadi trias dari congenital syphilis adalah keratitis interstisial ini ada hati sentit dan juga nanti ada yang mungkin gak terus di sini yaitu adalah terkait dengan sensorineural deafness itu merupakan trias dari congenital syphilis. Nah kemudian selain itu dia bisa mengakibatkan juga terkait nanti ada miscarriage, stillbirth jadi dia bisa tetap lahir tapi mati atau keguguran atau aborsi tersebut ataupun bisa mengakibatkan terjadinya sebaceous deformity. Jadi sebaceous deformity ini jadi seperti dari shin ataupun nanti dari tulang ini ya dari tulang betisnya tersebut tuh nanti bakal melengkung seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga nanti di sini untuk spesimennya tadi kita bisa ambil dari lesinya tadi, tapi perlu lesinya itu kita ambil itu dari yang locus durumnya tadi. Yang bisa kita ambil kita lihat pada pewarnaan dark field examination. Jadi kita warnain tersebut itu nanti adalah backgroundnya ataupun immunofluorescence ataupun kita lakukan serologi. Nah, di mana serologinya tadi ada yang non troponemal dan juga nanti ada yang troponemal. Non troponemal kita pakai si kardiolipinnya tadi ya. Ingat ya, pakai kardiolipinnya tadi di mana tesnya ada FDRL dan juga LPR. Sedangkan kalau yang non troponemal ada TPHA dan juga ada RTA ABS. Nah, di mana untuk terapi antibiotiknya tersendiri yang perlu diingat di sini bahwa eh, terapi antibiotik itu membunuh bakteri yang sudah terbentuk tapi tidak menghilangkan lesi yang sudah terbentuk. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi ketika dia sudah masuk ke kondisi laten sifilis ini, ya atau tertiary ini sebenarnya untuk kerusakan itu udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi yang bisa diobatin tersebut tuh hanyalah dari bakteri itu jadi mati seperti itu. Dan yang perlu diingat tersebut berarti orang yang tersebut harus stop dari seksual kontak terlebih dahulu sampai dia benar-benar sembuh. Pasangannya harus diperiksakan juga ya. Kenapa? Karena orang yang pasti terinfeksi dari seksual transmitted disease pasti harus ada seksual kontak. Gak mungkin tanpa ada seksual kontak bisa terkena seksual transmitted disease gitu ya. Dan juga obatnya di sini kita pakai penicillin G untuk pengobatannya tersebut ya. Jadi biasanya kita pakai penicillin G kita kasihkan injeksikan secara intramuskular cukup single dose saja gitu ya. Nah, kemudian juga bisa penggantinya bisa pakai tetracycline atau azitromycin, tapi ingetin aja untuk yang first line-nya pakai penicillin G. Oke. Nah, terakhir di sini kita bakal bahas terkait dengan leptospira. Nah, untuk leptospira di sini dibagi jadi dua. Ada yang patogenik dan juga non patogenik. Untuk yang patogeniknya leptospira enterogram, sedangkan untuk yang non patogenik adalah yang biflexa. Jadi enggak aja ya. Jadi untuk yang patogenik enterogram, sedangkan untuk yang non patogenik adalah yang biflexa. Nah, di mana nanti untuk ini lagi terdiri ada beberapa serovars lagi yang penting di sini untuk yang intrahemorragik yang bisa mengakibatkan terjadinya Wells disease. Nah, di mana untuk definisinya dia kurang lebihnya sama ya. Dia jadi merupakan bentuk suatu spirochat sama dia spiral dan di mana yang penting di sini di ujungnya di sini dia membentuk seperti kite tersebut dan di mana dia itu merupakan suatu zoonosis. Jadi zoonosis berarti dia itu dibantu disebarkan oleh hewan-hewannya tersebut apa terutama tikus. Sehingga ketika ada kasus leptospira kasusnya ini kasusnya tersebut tuh di mana penyebaran tersebut biasanya itu dia melalui kencing tikus. Jadi kasusnya itu pada korban banjir. Jadi biasanya kasus banjir, misalnya itu orang-orangnya tuh kok tiba-tiba tuh jadi mengalami ada nyeri otot atau matanya itu menjadi merah, kemudian atau dia tuh bisa mengalami badan itu menjadi kuning, itu khas sekali disebabkan oleh si leptospira. Kenapa? Karena penyebaran itu dia melalui kencing tikus. Jadi kencing tikus atau melalui air, jadi dia tuh melalui kencing tikus kan di air ya, kemudian di airnya tersebut tuh kan seringkali itu terkena pada korban banjir, higienitasnya kurang sehingga nanti dia tuh bakal menjadi terinfeksi dari si leptospira. Karena dia masuknya itu melalui either dia itu nanti melalui minum airnya atau dia itu yang kedua itu bisa melalui mukus membran. Mukus membran berarti masuk melalui mata ataupun masuk melalui kulit, tapi kulit yang tidak intak. Misalnya kulit kita sedang luka terus terkena air yang terinfeksi dari kencing tikus. Nah, yang mengandung leptospira, orang itu bisa terinfeksi dari leptospira. Biasanya kasus korban banjir, teman-teman langsung curiga aja itu nanti adalah leptospira gitu ya. Atau ada tikus-tikusnya tersebut tuh kaitannya dengan leptospira.
Nah, di mana gerakan tersebut nanti adalah rotational motions ya karena tadi mengisi endoflagellanya atau axial filamentnya tadi. Kemudian juga nanti dia di sini bisa diwarnai dengan silver impregnation ya. Kenapa dia itu tidak bisa diwarnai dengan staining biasa? Karena ukurannya itu cukup kecil. Jadi yang bisa diwarnai pewarnaan biasa itu untuk yang spirochat cuma si Borrelia doang. Itu ya, itu teman-teman ingat. Dan nanti untuk kulturnya di sini khas untuk leptospira bisa pakai pada Fletcher semi-solid medium tersebut gitu ya. Nah, di mana untuk Viron spectornya sendiri dia sama ya lagi-lagi untuk outer surface protein kan berarti bagian yang paling luar itu untuk pelekatannya dan juga hemolysin untuk melisiskan dari eritrosit gitu ya. Nah, di mana untuk pathogenesis sendiri, jadi nanti periode inkubasi kurang lebih berlangsung selama 1 sampai 2 minggu, di mana pertama tadi orang tuh bisa termakan ya dari air yang anu terkecil tikus ataupun bisa masuk melalui matanya tersebut ataupun terkena pada kulit yang luka tersebut, kemudian orang tuh menjadi demam. Nah, setelah dia ada demam, kemudian nanti orang yang tersebut tuh dia tuh organisme itu bakal masuk ke organ-organ seperti ginjal dan juga liver ya terutama di mana mengakibatkan tersebut lah terjadi kerusakan pada organ tersebut akibatnya orang tuh muncul diare hemoragik. Jadi orang itu menjadi icteria hemorrhagic. Icteria hemorrhagic berarti ada icterus, dia ada kuningnya dan juga dia ada mengalami pendarahan dari organnya tersebut gitu ya. Tapi biasanya untuk gejala awalnya, ya tapi biasanya itu untuk gejala awalnya itu dari pasiennya tersebut tuh biasanya itu pasien itu mengalami nyeri otot. Terutama nyeri ototnya itu terutama nyeri pada bagian betisnya ya teman-teman. Jadi nyeri pada bagian betis, ada demam, itu bisa pada awal. Jadi dia berada pada fase ini ya. Dia tuh dari nyeri otot, demam. Kemudian ketika dia udah masuk ke kondisi ini, kita sebut Wells disease ya. Jadi Wells disease atau dia termasuk itaric leptospirosis, dia udah masuk ke ginjal dan juga ke liver, dia itu bisa udah ada gejalanya itu matanya itu jadi kuning ataupun nanti dia tuh jadi kuning atau pun nanti dia itu bisa nanti mengalami pendarahan internal di organnya tersebut. Nah, di mana untuk diagnosis sendiri tadi ya sesuai dengan fasenya tadi, oleh karena itu untuk minggu pertama kita bisa ngambil dari darah ya dari darah karena dia itu belum masuk ke dalam organ baru nanti sekitar dengan minggu kedua tersebut tuh baru kita bisa ngambil dari dengan urin jadi minggu pertama tuh kita ngambil dari darah sedangkan minggu kedua baru kita ambil dari urin kenapa baru minggu kedua bisa kita ambil dari urin karena dari minggu kedua dia baru masuk ke dalam ginjal ya sehingga dari dia baru bisa muncul juga di urin sedangkan pada minggu pertama dia itu cuma berada di darah doang gitu ya dia bakal mengalami uh, bakterinya di dalam darah sehingga nanti bisa turun di darah doang. Kemudian juga kalau dia sebenarnya serum, serum di sini ini berarti kita tuh bisa pakai MAT. Ya, jadi yang utama itu untuk gold standard. Jadi di sini ya, kalau ditanya gold standard diagnosis dari leptospirosis, jawabannya tersebut nanti adalah MAT atau microscopic agglutination test, di mana kita ambil kalau tes serologi. Tentunya kalau serologi kan kita membandingkan ya antara antibody dengan antigen. Nah, antibody antigen kita temukan di mana? Ditemukan di dalam serum yang ada di dalam darah. Jadi kalau ditanyakan MAT pakai bahannya apa? Pakai serum dan gold standarnya tersebut nanti menggunakan MAT atau microscopic agglutination test seperti itu. Kemudian bisa kultur juga bisa, kulturnya pakai pada Fletcher semi-solid medium tadi jangan lupakan. Kalau mikroskopik pakai dark field examination. Kenapa nggak pakai yang biasa? Karena dia terlalu kecil untuk di visualisasikan. Kemudian untuk terapinya sendiri, terapinya di sini bisa pakai doxycycline. Ya, jadi utamanya disebut pakai doxycycline. Ini yang paling aja doxycycline. Dan juga doxycycline ini juga sekaligus bisa untuk profilaksisnya sendiri. Untuk prevention ini sendiri bisa dengan hindarin dari air yang terkontaminasi dan juga yang penting di sini kontrol dari faktornya. Faktornya apa? Faktornya tadi adalah si rodent atau si tikus tadi. Gitu. Oke, mungkin udah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu teman-teman. Mungkin habis ini bakal ada quiz berhadiah ya. Mungkin sekaligus teman-teman seru-seruan aja sih sebenarnya buat teman-teman latihan pengetahuannya juga sih. Jadi hasil dari bimbingan ini. Oke, mungkin kalau belum ada, mungkin tak share dulu. Mungkin bentar tak ini, bentar ya. Ini mungkin teman-teman bisa join Kahoot ya teman-teman. Kita pakai Kahoot. Nanti ada soal sekaligus mungkin langsung kita bahas juga. Untuk soalnya ini aku pakai Repsol ya. Jadi pakai Repsol. Jadi pakai kumpulan-kumpulan soal juga yang pernah keluar. Jadi kurang lebihnya itu sebenarnya bakal merepresentasikan dari soal dosen-dosen kita gitu. Jadi sekaligus teman-teman bisa latihan juga sih. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya siapin mungkin boleh di join buat Kahoot-nya ya. Sih buat ID-nya habis ini kita share screen. Oke, bener. Kita share ya teman-teman. Untuk namanya nanti teman-teman boleh pakai nama samaran aja ya. Kalau biar nggak malu juga nggak apa-apa. Pakai nama asli juga boleh. Pokoknya sebebasnya teman-teman aja. Udah kelihatan ya? Boleh join ke kode PIN-nya ya teman-teman. 4805260. Namanya boleh di aur aja teman-teman. Pakai nama teman-teman terserah.
biar gak malu juga nggak apa-apa, pakai nama asli juga boleh. Terus nanti di akhir untuk yang tiga teratas ini dapat hadiah. Hadiahnya nanti mungkin untuk yang juara satunya dapat ini ya, stiker line. Setelah nanti bebas milih yang 50 koin. Terus kalau yang untuk yang juara dua dan tiganya dapat yang 10 koin.